Ya, mulai aja lumayan dua ya, dapat dua malam ini kan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bu Fitri yang sudah berkenan untuk mendengarkan presentasi saya. Eh, Masya Allah banget ya, ini luar biasa sekali karena tidak menyangka kalau tugas proposal ini akan datang secepat ini, Masya Allah. Em, Iya, jadi kebetulan karena kemarin itu saya belum belum masih bingung mau ambil judul yang mana, yang apa yang akan saya bidik. Eh, Setelah saya banyak enggak banyak sih, saya cuman baca-baca tesis referensi punya orang kayak gitu. Akhirnya saya menentukan ke ini saja deh itu. Karena kemarin kita sudah terpaku dengan kata-kata Kurt Lewin gitu. Sebenarnya yang cocok dengan Kurt Lewin itu yang apa gitu. Ini mudah-mudahan besok ketika bertemu dengan Pak Dr. Sulis dapat pencerahan yang lebih lebih lagi lah, lebih banyak. Jadi judul yang saya ambil di sini akhirnya finally akhirnya itu saya ngambil yang eh, pondok pesantrennya. Pondok pesantren Darul Aitam Nurul Iman. Jadi bukan MTS, bukan MA, tapi keduanya kayak gitu di pondoknya. Saya minat di situ karena eh, luar biasa karena dua sekolah, tiga malah ya yang dikelola oleh Nurul Iman ya, ada PAUD-nya juga. Itu ketiganya mengalami kemajuan yang cukup signifikan ya gitu kan. Ya, jadi eh, baik dilihat dari sarprasnya maupun dari prestasinya kayak gitu. Kemudian di bidang kesiswaannya juga bagus gitu kan. Prestasinya bagus gitu. Jadi di situ ada pengembangan mutu di situ. Jadi saya membidiknya di situ, mutunya. Jadi mutunya itu ya sarprasnya ya iya oke, tambah maju, kemudian prestasinya juga oke, seperti itu. Pengelolaannya juga tampaknya lebih bagus lagi, kurikulumnya lebih bagus lagi. Kemarin mendengar cerita dari eh, Gus Nuh ya, itu seperti itu. Loh ini saya belum edit mana kok. Sebentar saya edit dulu namanya saya. Iya, dengan saya RR Sarifani A, NIM 2241054. Eh, Suaranya saya jelas nggak, Bu? Jelas tidak? Jelas? Oh iya, oke. Eh, Manajemen perubahan yang saya ambil, yang saya bidik di sini. Nah, ini belum begitu rapi ya, maaf ya, karena wah, ini aja udah luar biasa sekali ya waktu 1 minggu ya. 1 minggu lebih ya, Bu ya. 1 minggu tapi sok sibuk ya. Nah, ini belum rapi, belum rapi. Tapi mungkin cukup mewakili lah, ya. Cukup mewakili. Eh, Banget, banget ya Allah, izin lengkapnya. Kenapa? Belum, Bu. Ini belum bagus, Bu. Ini. Ini masih. Nah, ini. Oke. Ini masih ini. Masih acak adul kok. Iya. Jadi begini. Eh, saya itu termasuk orang baru ya di sekitar sini. Maksudnya mulai masuk ke situ tuh 2015. Masuk ke Kuripan Kidul gitu ya. Jadi tahun 2015 itu saya udah dengar ada MTS Nurul Iman baru gitu kan. Walaupun waktu itu masih nginduk gitu loh. Masih nginduk. Iya kan, Bu? Itu Nurul Mas Nur juga bilang begitu. Itu sempat nginduk beberapa tahun gitu. Nah, itu masih nginduk, bayangkan kalau masih nginduk itu eh, serba minim semuanya.
serba minim semuanya. Jadi jadi ini nanti kisahnya adalah manajemen perubahan antara sebelum pandemik dengan sesudah pandemik. Itu yang saya bidik di situ. Jadi ketika Ibu di situ suaranya berisik nggak? Suaranya berisik apa jernih? Jernih, 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 Bu. Jernih, oh ya, oke. Iya, karena di sini lagi ada tamu, ya. eh Ya ini dilanjutkan. Dan itu kalau menurut saya itu apa sangat mencolok sekali gitu, sangat mencolok untuk baik itu sarprasnya, prestasinya, gitu ya, pengelolaannya juga itu begitu. Kok kok cepet gitu ya, gitu. Mau dari sebelum pandemi itu kan dia masih nginduk gitu loh, masih Iya, nginduk dan yang masih serba minim, kemudian pengelolaannya juga masih ya biasa aja lah, kayak kayak MTS pada umumnya kayak gitu. Nah, eh, itu yang akan saya bidik di situ. Ini, nah ini karena, sebentar. Nah ini, nah kemudian seperti kita tahu, ketika sebelum pandemi itu kan pembelajaran seperti apa, ya, seperti ya biasa gitu kan, mengajar di kelas gitu ya, kurikulumnya juga tidak ngaiti banget gitu kan. Nah, tetapi ketika kita kena apa pandemi COVID itu kan anak-anak dirumahkan seperti itu kan, dan yang terpaksa harus harus beradaptasi gitu kan, harus beradaptasi dengan kondisi yang tidak boleh ada tatap muka, otomatis harus menggunakan IT. Nah, dari situ kemudian eh, kalau menurut saya di situ dari pihak pengurus itu sudah menerapkan ini good learning yang apa good learning yang changing ya, yang unfreezing itu ketika awal pandemi ya, unfreezing itu dicairkan dari kebiasaan lamanya, dicairkan dulu, kemudian changing itu di situ ketika saat pandemi ini ada perubahan yang ada disrupsi di situ kan. Nah, ini ada perubahan yang cukup yang sangat signifikannya di sini. Nah, kemudian sekarang ini sudah mempunyai sebuah bentuk yang berbeda dari sebelum pandemi. Ya, jadi sekarang mempunyai bentuk yang baru lagi gitu. Seperti kebijakan-kebijakan Sabtu dan Ahad. Sabtu dan Ahad, iya, Sabtu dan Ahad itu libur, digunakan khusus untuk apa namanya itu, ekstrakurikuler dengan segala macam ekstrakurikulernya kayak gitu ya. Kemudian dan ternyata itu ada kesinambungan antara siswa MTS dengan siswa MA. Nah, siswa MA itu dalam ekstrakurikulernya itu memandu untuk yang MTS juga seperti itu. Jadi sinkron. Nah, itu menariknya di situ. eh, Mereka menemukan apa ya namanya ya, ada beberapa perubahan gitu ya, baik di bidang kurikulumnya, eh, kemudian pembiasaannya juga, sebelum pandemi dengan sesudah pandemi itu juga agak berbeda gitu, seperti itu. Dan prestasinya luar biasa sekali ternyata, eh, kemarin seperti yang disampaikan oleh Mas Nuh dalam proposal tesisnya, prestasi anak-anak MA bagus dan anak-anak MTS pun juga tidak kalah, itobahnya bagus ya. Kemudian eh, itu yang sains olimpiadenya bagus juga hasilnya, itu seperti itu. Nah, untuk tahun-tahun ini mereka itu sudah mempunyai bentuk yang baru dan sedang dijalankan, sedang aktif giat. Dan kemarin ketika di akhir tahun ada tampilan dari siswa luar biasa sekali, sampai 2 hari ya, tampilan dari siswa untuk
mengeksplor apa yang sudah mereka dapatkan selama 1 tahun ini di program ekstranya. Itu seperti itu. Kemudian, nah ini karena saya itu menggunakan grand teorinya pakainya Lewin, maka rumusan masalah yang akan saya angkat adalah yang pertama, bagaimana tahap unbreezing atau tahap pencairan manajemen perubahan pendidikan PPDA Nurul Iman Kesugihan Cilacap dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian yang kedua, bagaimana tahap change atau tahap mengubah manajemen perubahan pendidikan PPDA Nurul Iman Kesugihan Cilacap dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian yang ketiga, bagaimana tahap revising, tahap pembekuan, ya, tahap jadi sesuatu yang sudah dirubah itu kemudian dipatenkan gitu mungkin ya, dibekukan lagi gitu. Nah itu jadi sempat ada perubahan ya, perubahan di sini ya saat teaching itu. Nah kemudian tujuan penelitiannya juga akhirnya saya buat sama ya, mau dengan paket seperti rumusan masalah. Jadi tujuannya agar kita nanti bisa mengetahui tahap unphrasing perubahan pendidikan PPDA di Pondok Pesantren Darul Aitam, itu PPDA ya, singkatan dari itu, Nurul Iman, kemudian tahap change-nya bagaimana, tahap rephrasing-nya juga bagaimana, gitu tujuan penelitiannya. Kemudian kalau manfaat penelitian, seperti halnya sama lah ya dengan teman-teman yang lainnya, ada dua, ada aspek teoritis, juga ada aspek praktisnya ya. Kalau teoritisnya, diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan menjadi kontribusi yang berharga ya bagi pengetahuan di bidang pendidikan dan sosial kemasyarakatan. Penelitian ini diharapkan dapat berperan dalam memperkaya wawasan akademis dengan fokus pada manajemen perubahan pendidikan di lingkungan PPDA Nurul Iman. Ya, penambahan wacana, wawasan ilmiah, karena memang program-programnya kalau menurut saya keren-keren sih. Ini patut mau bisa dijadikan contoh lah untuk yang lain gitu. Atau misalnya kita mau mengadopsi bagaimana programnya itu bisa. Nah, untuk aspek praktisnya ya sama dengan yang lainnya juga, ada bagi PPDA sendiri, penelitian ini diharapkan nanti mampu memberikan kontribusi yang nyata gitu ya dalam menghadapi tantangan seputar manajemen perubahan pendidikan di PPDA Nurul Iman. Jadi akan lebih terlihat jelas gitu nanti. Kalau ketika saya membuat ini petanya, oh iya ya ini sebelum pandemi begini, sesudah pandemi begini gitu. Ketika masa peralihan itu seperti apa gitu, bentuknya seperti apa. Kemudian kalau bagi Yainu, tesis ini diharapkan nanti dapat memperkaya ya perbendaharaan teori tentang manajemen perubahan pendidikan. Karena kemarin ketika jangan menggunakan teori gitu kan, karena udah banyak, udah kita sudah jenuh gitu ya dengan teorinya Terry. Saya mencoba untuk beralih ke Code Lewin. Coba saja. Insya Allah hasilnya bagus, mudah-mudahan nanti. Kemudian bagi Kementerian Agama, hasil penelitian ini nanti diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan referensi ya dalam upaya pengembangan pondok pesantren melalui penanganan manajemen perubahan pendidikan yang terjadi di pondok pesantren. Jadi spesiali Code Lewin gitu. Kemudian penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti yang selanjutnya, baik meneruskan maupun mengadakan riset yang baru. Ini kan masih ada tipe-tipe bertebaran. Ini ada sistematika penulisan, ini kayaknya mungkin nggak sesuai sih. Ini nanti akan saya edit. Nah ini, tereng nih. Sedang saya lihat di sini, ternyata di sini di buku panduan itu hanya sampai D manfaat penelitian. Saya kok sampai E ya, jangan hebat banget. Iya, ini ada sistematika penulisan. Nanti kalau misalnya harus di delete ya, harus di delete. Kalau misalnya enggak, misalnya nanti dipindahkan kemana ya dipindahkan kemana. Nanti ini perlu konsultasi dulu dengan Pak Dr. Sulis karena kita itu kan baru membaca sendiri ya buku pedomannya
membaca sendiri, menginterpretasikan sendiri. Jadi kita belum tahu yang pas, yang sesuai itu yang bagaimana. Itu ini hanya berdasarkan ijtihadnya kita masing-masing kan. Keren ijtihad mahasiswanya. Nah, ini kan masih dulu. Nah, ini untuk apa ini? Oh, oh ya lah, nanti dulu. Nah, untuk grand teorinya ya, manajemen kalau ini terlihat grand teorinya menggunakan Kutlewin ya tadi ya. Jadi biasa untuk memperlengkap khasanah keilmuan kita, maka saya mulai dari pengertian manajemen itu apa gitu ya. Kemudian ke bawah itu ada nanti terakhir ada ruang lingkup manajemen, kemudian ada proses manajemen dan unsur-unsur manajemen, kemudian ada elemen-elemen dalam manajemen ya yang berkaitan dengan dunia pendidikan ya tentunya ya. Karena kalau kalau kita Kutlewin itu kan tadinya apa itu? Di bidang ekonomi juga, di bidang bisnis juga begitu. Jadi teorinya itu bisa dipakai sana sini gitu. Oke. Mm-mm. Nah, ini ya. Ini jadi teorinya Kurt Lewin ini juga dipakai di perusahaan-perusahaan gitu yang baik mereka mau membidik manajemen perubahan dari sisi kepemimpinannya atau dari sisi eh, manajemen perusahaannya seperti itu. Jadi kadang-kadang perusahaan juga memakai ini. Jadi makanya ada beberapa yang agak mirip-mirip berbau-bau perusahaan gitu ya. Kayak ini nih, bahan, nah, bahan, mesin, metode gitu ya. Tetapi kalau misalnya dikaitkan dengan dunia pendidikan juga bagus karena eh, bahan ini bisa bisa diartikan ya bahan sarpras di sekolah itu, kemudian SDM-nya bagaimana, kayak gitu-gitu ya. Itu seperti itu. Kemudian ada fungsi manajemen juga sebelum nanti pada akhirnya membahas tentang eh, ini apa ya intinya loh manajemen perubahan. Nah tentang nih tentang ini kan di akhir nanti kita membicarakan tentang manajemen perubahan. Biasa kan gitu ya kalau dalam skripsi kan gitu. Maksudnya kita membidik apa? Contohnya ini nih manajemen perubahan dalam pengembangan mutu pendidikan di pondok pesantren Darul Aitan gitu kan ya. Berarti kan di situ ada ada kata kuncinya ada manajemen perubahan, ada pondok pesantren gitu ya mungkin ya, ada mutu pendidikan seperti itu kan ya. Kemudian nah ketiga kata itu dijabarkan seperti ini dalam ini rubah lagi nih. Dijabarkan dalam hmm, ini perlu saya edit nanti di seperti ini didetilkan. Nah, ini kemudian nah ini tadi sudah rapi nih, jadi rubah-rubah lagi nih belum belum sempat saya jadikan PDF sudah rusak. Karena masih di edit-edit naik turun seperti itu. Nah, ini nanti yang terakhir adalah tentang langkah-langkah perubahan yang dilakukan apabila menggunakan model Kurt Lewin itu. Yaitu ya ada 3 tahap ya, unfreezing, ching, dan rephrasing. Ini penjelasannya besok. Jadi apa namanya? eh, Poin-poin dan ini sub poin iya ya sub poinnya gitu. Ini ada lagi model yang lain saya sertakan agar bisa buat banding atau penyempurna juga bisa.
model McGreen, model Adkar, ada 3 ya. Kemudian ini jenis-jenis perubahannya, faktor pendorong perubahan, ada fase-fase perubahan. Ini nanti saya harus minta pencerahan sama Pak Dokter ini bagaimana, apakah ini sudah sesuai atau ada yang perlu dibuang, karena terus terang saya masih blank ya. Nah, ini sudah apa kajian landasan teori yang kedua, yang selanjutnya itu tentang pondok pesantrennya, Yalah, ini jangan dibulet. Nah, kemudian apa ya ini ya nih, pesantren itu mulai dari pengertian, sejarah, tipologi pondok pesantren, elemen pondok pesantren. Itu kan akhirnya saya ngambil ke situ karena ada apa ya? Ada yang saya ambil itu. Saya membidiknya di situ, ada membidik pondok pesantrennya juga gitu. Nah, kemudian ini yang selanjutnya adalah kajian hasil penelitian. Ini referensinya udah level 2, bagus. Ini tadi ada yang belum sempat saya edit. Sebentar. Masih acak adul. Nah, ini harusnya ditiadakan, atau kalau enggak jadikan level 3. Nah, jadikan level 3. Nanti referensi. Ini biar terupdate. Nah, ini nanti. Ya maaf, ini sambil saya ngedit sekalian ya. Mumpung saya ingat ini belum rapi sih. Nah, ini elemen pondok pesantren. Oh, sudah selesai. Ini baru sampai situ. Ini harusnya masih ada kelanjutannya. Besok dilengkapi lagi mungkin ya. Ini karena baru yang terbidik baru eh, apa ya tadi ya, manajemen perubahan sama pondok pesantrennya. Jadi mungkin nanti yang terakhir akan saya tambahi sedikit lagi di sini di bawah itu, digandeng gitu, digabung itu manajemen perubahan pada PPDA Nurul Iman. Itu belum belum sempat saya buat di sini. Nah, ini langsung ke kajian penelitian yang relevan. Ada beberapa di sini. Ini ada punyanya Bakti Widianingrum dan kawan-kawan, judulnya tentang teori manajemen perubahan. Goodlewin, kajian dalam menghadapi disrupsi pendidikan post COVID. Ini yang paling sesuai saya taruh di atas. Kemudian Nur Saidu, maksudnya paling sesuai tetapi hasil apa ininya berbeda, apa namanya ya, bidikannya seperti itu. Kemudian apa ya tadi ya, yang berbeda itu apanya gitu. Kemarin saya menangkap ini berbedanya di, oh, dia itu lebih, jadi dia itu bukan di bawah Kemenak gitu ya, sekolahnya gitu dia. Jadi dia memakai LMS di perguruan tinggi nih. Ini di perguruan tinggi dia. Nih di tingkat pendidikan tinggi. Jadi kalau saya kan hanya di pondok, malah ya, saya di pondok. Jadi bedanya di situ. Mm-mm. Ini bedanya di situ. Jadi berbeda itu, jadi nggak sama. Nah, kemudian yang ini Nur Saidu, itu difusi inovasi manajemen perubahan model Goodlewin pada madrasah dengan pendekatan prinsip teringat. Teringat itu punya siapa ya? Anu, apa itu yang Ki Hajar Dewantara ini nih. Nah, ini. Jadi teringat itu singkatan dari ngerti tiga. Tri itu kan 3, nga, berarti 3 nga itu ngerti, ngerasa dan melakoni gitu. Jadi ini punyanya Ki Hajar Dewantara. Kemudian jelas berbeda ini ya, karena saya nggak ngulik-ngulik ke situ, ke Ki Hajar Dewantara enggak.
Dan penelitian yang selanjutnya ini ada Angaftaur Rahman, manajemen perubahan dalam pengembangan mutu pendidikan, eh, mutu di pendidikan Al-Mukhtar Adipala, Cilacap. Ini berbedanya karena apa? Karena dia menggunakan analisis SWOT dan grand teorinya itu memakai hmm, itu punyanya Terry. Nah, ya punyanya Terry. Jadi berbeda di situ. Nah, kemudian ini Nila Rosdiana, dia itu apa sih ini? Ini artikel apa ya? Artikel. Jadi tentang model-model utama manajemen perubahan dalam pemikiran Kurt Lewin. Jurnal akuntansi malah ini. Iya, jurnal akuntansi. Jadi ini enggak. Saya cuman belajar tentang Kurt Lewin dari situ gitu. Kemudian tesis Fitri Yusfi Hartini ini implementasi manajemen perubahan pada bidang kesiswaan studi kasus di SMA Al Maksum. Ini juga dia membidiknya di bidang kesiswaan ya. Kalau saya kan menyeluruh gitu. Jadi berbeda. Ada banyak sih ini, ada tesis Sainon ini manajemen perubahan dalam upaya meningkatkan kinerja tenaga pendidikan di SMA Santo Ignatius Singkawang. Ini juga ini eh, ini dia lebih ke meningkatkan kinerja tenaga pendidikannya, gurunya. Kemudian tesisnya Ali Mustafa ini tentang perubahan suatu organisasi ya, tentang ini ada nih. Nah, ini persamaannya itu sama-sama mempertahankan kesalahan tipologi pesantren dan meningkatkan SDM. Nah, bedanya itu pada kajian penelitian terdahulu menitik fokuskan pada perubahan kelembagaan. Sedangkan kajian penelitian yang sekarang ini menitik fokuskan pada perubahan pendidikan di era post-COVID. Seperti itu. Itu untuk landasan teorinya. Nah, sekarang di bab 3 ini di bab 3 ini saya ini masih acak dulu ya. Masih belum rapi. Ini lagi sedang saya lihat ke ini ke mananya ini ke pedomannya ini udah sesuai apa belum kayak gitu. Nah, ini metodologi penelitian yang pertama kan jenis penelitiannya ya ini ya model research ya penelitian lapangan menggunakan deskriptif kualitatif seperti itu. Kemudian tempatnya di PPDA itu Pondok Pesantren Darul Aitam Nurul Iman. Kenapa dinamakan Darul Aitam? Karena kebanyakan di situ adalah anak-anak yatim kayak gitu. Keren sih karena apa? Pondoknya anak yatim itu kan biasanya kadang-kadang identiknya dengan aduh seadanya banget gitu ya. Malah cenderung kurang gitu ya atau fasilitas buruk begitu kan ya. Tetapi di situ fasilitasnya bagus. Nah, ada apa di situ kan? Itu yang akan kita lihat nanti. Nah, kemudian nah ini dia. Yang C itu harusnya di sini informan penelitian ya. Ternyata saya di sini subjek. Nah, ini belum saya informan pendidikan. Nah, untuk informan pendidikan saya kira nanti saya akan ngambil dari semua unsur ya, semua elemen yang ada di pondok. Baik itu dilihat dari apa? Masukan dari pendirinya, eh dari pendirinya ya saya eh, tampung, saya cari informasinya. Kemudian dari kepala sekolah, guru gitu, tata usaha atau siswa bahkan atau masyarakat juga sekalian, paling murid seperti itu. Insya Allah nanti kita akan merambah ke semuanya agar mendapatkan info yang valid seperti itu. Kemudian tadi jenis penelitian ya, kecepatan apa ya? Oh ya, udah ya, betul. Cek informan penelitian. Ini nanti saya edit menjadi informannya. Nah, ini nih, udah ini sih sebenarnya nih. Nah, ini data primer.
Nah, ini sudah sih sebenarnya. Oh, subjek penelitian disebut juga informan. Nah, ya ini. Jadi ini tadi saya, iya, karena belum melihat ke ini, ke pedomannya. Jadi saya bikin seperti ini. Ternyata di pedomannya itu menggunakan informan. Ya sudah, saya ganti informan saja. Ini sudah informan, di dalamnya isinya. Kemudian yang selanjutnya teknik pengumpulan data sama. Di sini teknik pengumpulan data. Jadi kemudian apa ini? Keabsahan data ya tinggal ya. Setelah D, teknik pengumpulan data yang teknik pengumpulan datanya sama sih kayak teman-teman. Ada yang memakai observasi, wawancara, interview, dokumentasi gitu. Insya Allah seperti itu nanti. Mm-mm. Nah ya, kemudian untuk, nah ini bukan uji keabsahan data, tetapi keabsahan data biar sesuai ya dengan buku pedomannya ya. Ini keabsahan data, kemudian keabsahan data itu nanti kita menggunakan ini apa yang namanya ya? Hmm. Ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Terus menggabungkan dengan berbagai teknik pengumpulan data lah, gitu lah ya. Kemudian yang ketiga, yang F, yang analisis data. Analisis datanya ini, nah ini pakai punyanya Lexi Jeno Leong ya. Ini analisis data yang kualitatif. Nah, ini data model interaktif ya, pakai punya Huberman and Mills gitu. Yang itu loh yang pakai reduksi gitu. Reduksi, data display, terus conclusion drawing gitu. Nah, ini reduksi itu display itu penyajian data maksudnya. Bahasanya keren banget sih. Nah, ini konklusi drawing verifikasi ya, atau verifikasi kesimpulan, menyimpulkan awal ya, yang masih bersifat sementara. Nah, ini. Nah, sudah deh. Wah, ini daftar pustakanya. Daftar pustakanya belum rapi. Nanti tak rapikan dulu. Nanti sudah sih itu teman-teman dari saya. Eh, belum belum begitu bagus dan kemungkinan sangat belum rapih gitu karena eh, Masya Allah sekali ya hebat. Saya merasa betul-betul menjadi seorang manusia di sini yang manusia itu kan anu ya banyak banyak kekurangannya banyak sok sibuk banget gitu sih kayaknya ya. Nggak ada kayak gini mungkin nggak rampung-rampung tapi memang kalau 50 halaman hanya seminggu 10 hari kan luar biasa sekali kalau menurut saya. Itu mungkin ada masukan dari teman-teman silakan atau Sudah mau betul, Ibu Roro sudah lengkap, tata tulisnya juga sudah Masya hampir Allah. lah, tinggal disempurnakan sedikit lagi, udah selesai. Iya, terima kasih. 10%, udah bagus. Bu Ratnati, Pak Badrul nggak ada. Udah nih saya stop share ya. Ah, Dek. Alhamdulillah. Ah, Betul, sesuai juknis. Jadi, Tinggal lanjut ke Bagus, halaman. Bororo. oh iya ya. Ya, Dengan kondisi yang sakit, tetap semangat. Alhamdulillah, sudah sembuh. Masya Allah, Bok. Iya, niat Malah saya belum ini, belum baik. iya niat hati sih kepenginnya sek gitu ya. Cuman ya tetaplah ternyata aku manusia biasa. Monggo selanjutnya Bu Fitri nggih. Bu Fitri. Bu Roro, Mm-mm. Gimana? Jangan bisa share screen sendiri. Mau share screen enggak? pakai Enggak ya? tulisan aja dulu nggak apa-apa. Oh, dibaca. Oke, nggih. Oke.
Selanjutnya kalau tidak ada masukan dari teman-teman ya disilakan kepada yang selanjutnya ke Bu Fitri nggih. Monggo Bu Fitri. Pak Adi, Pak Adi apa Bu Ratna, monggo Bok ada yang mau ya? saran saya Satu lagi. Bu Ratna, Enggak, saya besok aja. Oh, Bu Ratna besok. Ya, Besok. biar enggak Besok. kemalaman. Ya. Bu Fitri aja sekarang. Ya, terima kasih ya Bu Ratna. menyimak pokoknya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Pengampu Bapak Dr. Sulis Rohmawanto MSI, serta teman-teman semua seperjuangan yang berbahagia ya, semoga sehat selalu. Pada malam ini kami mencoba untuk mempresentasikan proposal tesis dengan judul Manajemen Kesiswaan dalam Meningkatkan Prestasi di MI Istiqomah Sambas Purbalingga. Saya Fitria Zahro Rahmayanti dengan NIM 2241065 kelas B Cilacap akan mencoba sharing bersama teman-teman. Di sini juga saya masih belajar dan masih banyak yang harus disempurnakan. Ya teman-teman, untuk pendahuluan di bab 1, latar belakang masalah, kami mengambil judul Manajemen Kesiswaan dalam Meningkatkan Prestasi di MI Istiqomah Sambas Purbalingga. Ini karena dilatar belakangi oleh manajemen kesiswaan di beberapa sekolah yang kurang mendapat perhatian secara serius. Jadi sementara ini keberadaannya manajemen kesiswaan itu kan sebenarnya sebagai upaya untuk proses transformasi ilmu dan keterampilan dalam proses pembelajaran kepada siswa ya. Akan tetapi di beberapa sekolah kurang mendapat perhatian secara serius. Ini yang melatar belakangi masalah yang sehingga kami angkat judul manajemen kesiswaan. Kesiswaan ini sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Karena apa? Karena peran manajemen kesiswaan kan sebenarnya mulai dari pengelolaan siswa ya, dari awal pendaftaran, atau yang kita kenal dengan istilah PPDB, penerimaan peserta didik baru, lalu dalam proses belajar sampai dengan kelulusan. Yeah. Nah, biasanya di manajemen kesiswaan ini di beberapa masih banyak ya di lembaga sekolah yang belum maksimal seperti itu. Nah, padahal ini manajemen kesiswaan ibaratnya sebagai pondasi ya, pondasi bagaimana untuk mengelola lembaga tersebut. Iya. Halo? Hah? Hilang. Halo? Kurang ya kalau misalkan ada siswa yang mungkin menurut kita kurang berkualitas, tapi kan sebenarnya itu bisa dioptimalkan seperti itu ya. Iya. Tapi kalau misalkan kita melihat kita ingin misalkan lembaga kita maju, ya alangkah baiknya sih kalau misalkan kita menginput siswa-siswa yang pada waktu PPDB itu siswa yang berkualitas sekalian seperti itu loh. Jadi kalau misalkan atau kita bagi menjadi beberapa kelas-kelas, misalkan kelas unggulan, terus atau kelas yang reguler seperti itu. Jadi kita dalam membidik siswanya itu nanti di kelas unggulan ini nanti benar-benar optimal lah gitu. Bukan berarti kita ini ya memisahkan atau membedakan ya gitu, tapi ini semata-mata untuk itu mengoptimalkan kualitas peserta didik sebenarnya. Lah, kalau misalkan kelas reguler ibaratnya yang konsentrasinya juga lebih optimal seperti itu. Jadi kalau misalkan ini
eh, pengalaman kita juga ya kalau misalkan anak yang dengan potensi yang oke dicampur dengan anak yang misalkan kualitasnya agak ini, mungkin kita kan kesusahan ya kalau misalkan dalam proses pembelajaran ini juga dirasakan saya sih kayak gitu. Kalau misalkan apalagi kalau misalkan ada anak yang berkebutuhan khusus seperti itu ya. Lah, disinilah saya tertarik sekali untuk mengangkat judul ini tentang manajemen kesiswaan tersebut. Kemudian untuk fokus manajemen kesiswaan kan sebenarnya bagaimana siswa bisa mengembangkan bakat dan minatnya ya agar nanti berdampak pada hasil belajar siswa agar mencetak prestasi. Nah, ini ada beberapa tokoh terkait dengan manajemen kesiswaan secara khusus. Sebenarnya kalau misalkan manajemen kesiswaan itu sendiri kan tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan psikomotor, mengembangkan bakat minat peserta didik ya. Nah, untuk rumusan masalahnya ada 3 poin kami angkat. Yang pertama, bagaimana perencanaan manajemen kesiswaan dalam meningkatkan prestasi di MI Istiqomah Sambas Purbalingga. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan manajemen kesiswaan dalam meningkatkan prestasi di MI Istiqomah Sambas Purbalingga. Yang ketiga, bagaimana pelaksanaan manajemen kesiswaan dalam meningkatkan prestasi di MI Istiqomah Sambas Purbalingga. Kemudian tujuan penelitian yang pertama perencanaan manajemen kesiswaan dalam meningkatkan prestasi di MI Istiqomah Sambas Purbalingga. Yang kedua pelaksanaan manajemen kesiswaan dalam meningkatkan prestasi tersebut. Yang berikutnya manfaat penelitian ada 2 secara teoritis dan praktis. Yang manajemen pendidikan Islam khususnya bagi peneliti dan bagi sumber ilmu pengetahuan baru. Kemudian manfaat secara praktis ini terkait dengan lembaga madrasah MI Istiqomah Sambas Purbalingga diharapkan dapat lebih meningkatkan prestasi akademik maupun non-akademik peserta didik sehingga kepala madrasah dapat memaksimalkan manajemen kesiswaan yang digunakan dalam meningkatkan mutu lembaga pendidikan madrasahnya, serta bisa menjadi madrasah percontohan bagi madrasah-madrasah yang lainnya. Lalu bagi pendidik di lembaga penelitian menjadi lebih termotivasi untuk melakukan pelayanan pembelajaran bagi peserta didiknya, serta sebagai teladan pendidik di lembaga madrasah lainnya untuk mencontoh serta meningkatkan pelayanan prestasi lembaga madrasahnya menjadi lebih baik lagi. Kemudian bagi peserta didik, diharapkan peserta didik dapat meningkatkan minat, bakat, motivasi belajar untuk mencapai tujuan visi misi MI Istiqomah Sambas Purbalingga. Yang bab 2, landasan teori, kami mengambil grand teori dan teori penunjang. Di sini ada teorinya David and Fred ya, tentang strategic management concept and case. Di sini sebenarnya kami ingin mencoba mengambil yang dalam Inggrisnya, tapi untuk ditransfer ke bahasa Indonesianya agak susah juga ya. Ini mana yang penting? Mana yang penting? Bun, Semangat, wih, keren. Bu Fitri itu ngambil Fred juga apa ya? Bu ini Bunda Lela pakai punya Fred juga. Iya betul. Yang bisa pinjem bukunya atau fotokopi atau apa. Manajemen ya. Ya ini tentang strategi manajemen. Ini sebenarnya strategi manajemen can be defined as the art and science of formula. Ya, kalau misalkan bacanya kurang betul. Ternyata sama Bunda Fitri, Bunda Hajah, saya juga strategi. Kita banyak yang sama. Sama ya? Masih belajar. Iya, ini aku juga belum selesai nih, lagi ngetik-ngetik. Ya Allah. Ini yang penting ini tentang mulai dari
apa ya formulation ya, implementasi dan evaluasi ya tentang manajemen. Jadi apa sebenarnya kalau misalkan tentang manajemen itu sendiri Itu dilihat aja merupakan tadi PDF-nya Bunda Leli. Sebenarnya aturan setiap kampus fakultas itu beda-beda apa ya? Kalau untuk referensi, apa tetap ada acuan ya yang sama ya? Gini Bunda, Mbak Tun, Oke, yes, kemarin pas Pak Muhyiddin tuh ngendika, kan ngendikanya gini, ya, eh, pas itu tuh sudah melokek kayak gitu loh, sampai iya, udah muak banget dengan grand teorinya Terry kayak gitu loh, iya, heeh, iya yang Poach itu, iya, makanya betul. makanya untuk angkatannya kita coba cari dari yang lain kayak gitu. Oh, Ih, tapi Bu iya, Fitri, karena Bu aku kan Fitri, ini sharing-sharing ya dengan dosen-dosen dari luar kita, dari Solo, terus dari Tulungagung, nanya tentang tesis kan. Udah Mbak Tun, yang penting jenengan itu download sebanyak-banyaknya. nah iya, Tesis-tesis yang ada itu bisa loh untuk referensi, gitu aja, nggak harus dengan iya buku juga nggak apa-apa katanya gitu. iya betul. tesis Iya, jurnal bener. Makanya saya di literatur. Nah, di kajian penelitian yang sebelumnya itu saya banyak banget tadi itu ada 10. mm-mm. Tapi Bu Iya. Fitri monggo diselesaikan dulu, Bu Fitri lagi presentasi Oh loh ini. belum ya? Ya monggo-monggo. Ya, Lagi mengikuti, aku menyimak, bagus banget kok Bu Fitri. Bu Haja. Bu belajar Haja ini. Fitri. Ini Ngomong ada aja. ini Bu, apa yang menarik nih? Ada Iya. dari apa teori penunjangnya Eh, Mahon yang menyebutkan bahwa manajemen is teori pendukungnya itu. the use of resources to accomplish performance goals, bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengendalikan penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan kinerja. Kemudian ada teori pendukungnya dari Hasibuan dan Manulang, serta yang lainnya. Yang di sini yang saya tarik ada apa yang diambil dari literatur tentang tafsir tematik manajemen kesiswaan di Lembaga Pendidikan Islam Hindun Maisaroh Tariqudin Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang bahwa sebenarnya manajemen kesiswaan, apalagi manajemen kesiswaan Islam ya, kita di madrasah seperti itu yang di bawah naungan Kementerian Agama, bahwa kita harus mengkaji lebih dalam tentang manajemen kesiswaan ditilik dari tafsir tematik. Jadi bisa kita mengambil mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran ya, yang memiliki sasaran dan makna yang sama dalam membahas satu tema. Misalkan hasil penelitiannya bahwa ayat-ayat yang dipaparkan dan dianalisis dalam bidang manajemen kesiswaan itu ternyata ada di dalam ini Bun, surat Al-Kahfi ayat 23 sampai 24, kemudian surat Al-Hasr ayat 18, Az-Zumar ayat 29 dan lain sebagainya ya. Di sini kenapa kita mengambil teori penunjang tafsir tematik ini juga karena sangat menarik, karena hal tersebut bertujuan agar peserta didik dapat mengembangkan bakat minatnya serta kompetensi yang dimiliki, sehingga diharapkan menjadi duriat yang qurra ta'yun bagi kedua orang tuanya serta juga para dewan guru dan pendidik di lembaga pendidikan Islam. Seperti kita ambil contohnya dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 23 dan 24 dijelaskan bahwa pentingnya menyusun perencanaan yang matang. Jadi sebenarnya Islam itu surat Al-Kahfi ayat 23 dan 24 juga menyebutkan tentang perencanaan. Jadi antara keilmuan Islam dengan keilmuan umum, grand teori yang kita juga ambil dari Barat seperti itu ya, sebenarnya matching ya.
di Al-Quran sudah lengkap seperti itu tentang perencanaan, iya tentang manajemen itu sendiri. Nah ini khususnya dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 23 dan 24 tentang perencanaan itu sendiri. Kemudian dalam Quran surat Al-Hasr ayat 18 ini jika dikaitkan dengan manajemen, ini lebih dalam hal pengelolaan sebuah lembaga. Ya, pengelolaan sebuah lembaga sehingga perencanaan yang ada ini Putus-putus. Jadi tadi grant teorinya ngambil punya Fred. jadi ada penempatan staff, job, dan description. Nah, ya seperti kita kalau misalkan tahun awalan ajaran baru kan rapat tahun ajaran baru ya. Ini sudah komplit sekali di Al-Quran sebenarnya. Dari kepala sekolah, wakil, ketua kurikulum, begitu dan lain sebagainya itu harus punya job-job tersendiri. Kemudian dalam surat An-Nahl ayat 125 ini manajemen kesiswaan disebut dengan istilah actuating, yaitu seorang kepala sekolah harus memberikan arahan yang jelas kepada tenaga pendidik dan kependidikan agar bisa mengoptimalkan pembinaan dan pengembangan bakat siswa sesuai kompetensinya. Jadi kepala sekolah atau kepala madrasah itu harus dapat memberikan perintah, bimbingan dan teladan ya. Teladan yang jelas sehingga pelaksanaan setiap programnya dan job description yang tadi itu dapat. Ini di sekolah ini peserta didik kan diberi orientasi ya. Kalau kita kan PPDB ya, itu agar peserta didik itu sudah siap dibina dan dididik di sebuah sekolah. Itu beberapa teori penunjang yang kami ambil seperti itu. Kemudian di manajemen kesiswaan ada beberapa prinsip-prinsip ya, seperti siswa itu harus mandiri, fungsional, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pendataan kemajuan belajar siswa ini juga harus kita ketahui untuk manajemen kesiswaannya itu sendiri. Kenapa? Karena pendataan kemajuan belajar siswa itu seperti yang tertuang dalam buku daftar nilai, buku leger, dan buku rapot ini nanti bisa untuk sebagai acuan seberapa besar sih atau optimalnya kemajuan belajar siswa itu sendiri. Jadi di dalam manajemen kesiswaan ini banyak sekali hal-hal yang perlu kita teliti sebenarnya. Kemudian dalam bidang bimbingan dan pembinaan juga selain bimbingan, manajemen kesiswaan juga melakukan pembinaan tentang kedisiplinan siswa. Kenapa? Karena di dalam disiplin ini, kalau siswanya sudah disiplin dengan tata tertib, aturan norma, ini nanti insya Allah siswa itu akan maksimal dalam pembelajarannya. Ini yang sangat sangat urgent menurut saya. Kalau misalkan dalam pembelajaran misalkan juga ya, agar siswa itu perhatian misalkan dalam pembelajaran, ini kita bisa melakukan kontak mata dengan siswa. Kadang kita jarang ya seperti itu. Sebenarnya kita dengan kontak mata dengan siswa itu sebenarnya bisa untuk mengoptimalkan dalam pembelajaran itu sendiri. Kemudian kita berbicara serius tetapi tidak marah kayak gitu atau agresif seperti itu ya. Tapi kita ini masih dalam tahap belajar ya. Kemudian tentang manajemen kesiswaan itu sendiri perlu adanya monitoring. Kenapa monitoring? Karena untuk pemantauan optimal atau tidak seperti itu. Kemudian kajian hasil penelitian yang relevan, ini penelitiannya yang dilakukan oleh Mutia Putri M. Giatman Ernawati dalam jurnal penelitiannya menyebutkan tentang pentingnya manajemen kesiswaan yang khusus berkaitan dalam bentuk bimbingan siswa dalam belajar. Ya, ini kajian hasil penelitian yang relevan, tapi
dalam proposal yang kami angkat, insya Allah nanti beda ya. Kami lebih mengambilnya kepada tentang prestasi siswa itu sendiri, manajemen kesiswaan untuk meningkatkan prestasi. Yang paling penting juga peran keluarga, sekolah, dan masyarakat, individu. Ini kalau misalkan kita dalam keseharian kan ada siswa yang dengan gangguan emosi seperti itu ya. Nah, ini juga peran sekolah, keluarga, dan masyarakat ini perlu diperhatikan. Karena sebenarnya siswa-siswa yang ada gangguan emosi seperti itu ada teknik khusus sendiri ya dalam pembelajarannya seperti itu. Jadi alangkah baiknya sebenarnya sih disendirikan lah ya, kelas sendiri seperti itu agar nanti tidak campur dengan siswa-siswa yang lain seperti itu. Kemudian untuk jenis penelitian yang kami ambil adalah dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu data yang digunakan bersumber pada rujukan kepustakaan atau library research, yaitu mengumpulkan data yang berkaitan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan. Langkah selanjutnya, dalam pencarian teori, peneliti mengumpulkan informasi kepustakaan yang berhubungan, seperti sumber-sumber rujukan yang diperoleh dari buku, jurnal, majalah, serta sumber-sumber yang lainnya. Kemudian tentang teknik pengumpulan data, kami mengambil secara triangulasi data. Ya, triangulasi data. Untuk metode penelitian ini, jenis penelitiannya kami kualitas September sampai dengan Oktober, sekitar 2 bulan lah ya. Untuk subjek, untuk informan penelitiannya, jelas yang pertama kepala madrasah, kemudian waka kurikulum, waka siswaan, waka sarana, wali murid, peserta didik, guru, bahkan pelatih. Mungkin kalau misalkan sempat kita akan berkomunikasi dengan pelatih dari luar ya, pelatih yang berkaitan dengan ekstra siswa. Kemudian tentang teknik pengumpulan datanya, kita melakukan wawancara, rencananya dengan observasi, lalu dokumentasi, seperti itu. Untuk teknik analisis datanya, kami menggunakan teknik analisis data Miles-Herbermann yang terdiri dari mulai pengumpulan data, display data, reduksi data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan ya. Nanti di sini sebenarnya di softfile-nya sudah ada penjelasannya seperti itu. Nanti kita salah satunya mengambil Miles-Herbermann seperti itu, teman-teman. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Bu Fitri, tadi ya Ya. ada beberapa poin yang menarik sih. Kayak di Al-Irsyad itu sama Ya. Bu, kayak sekolahnya kita. Maksudnya Betul. itu di setiap kelasnya itu pasti ada satu siswa gitu yang spesial gitu ya. Tetapi mereka kan menerapkan ini apa namanya, inklusi gitu kan. Nah, tetapi untuk anak yang berkebutuhan khusus itu kalau di Al-Irsyad karena memang karena memang bulanannya saja udah mahal ya di sana ya. Nah, itu ada ini sendiri khusus, ada tenaga untuk mendampingi siswa yang apa ya? Yang Mendampingi kayaknya lebih pas di SLB gitu kan harusnya ya. Tetapi kan mereka nggak mau, kadang-kadang nggak mau menaruh anaknya di SLB, dikiranya oh anak saya biasa aja kok, wajar seperti itu kan. Kemudian ada lagi ini nih, ada lagi yang mereka itu kerjasama dengan ustadz gitu. Ada yang itu kan anak-anak yang kayak gitu, itu mereka ini dengan ustadz ya iya, dengan psikolog juga iya gitu. Jadi kalau dengan yang Ya, ustadz betul. itu, ya kalau dengan ustadz itu mereka memberikan amalan-amalan gitu, ada ruqyah gitu kan. Jadi karena anak-anak yang seperti itu kan kemungkinan terindikasi gitu kan, ada itu. Ada yang
dengan mengikuti ruqyah juga iya, amalan juga iya, psikologinya juga iya. Kalau di situ gimana itu? Kalau di SD itu gimana itu? Kalau misalkan kan saya baru observasi awal ya. Awal iya. Itu dari PPDB memang karena apa? Ya alhamdulillah sarana prasarananya sana udah lengkap seperti itu ya, juga dari segi tenaga pendidik yang jumlahnya itu satu kelas itu dua orang. Jadi guru utama sama yang pendamping seperti Iya. itu. Oh. Jumlah tiap kelasnya itu ibaratnya bukan kelas yang jumlahnya banyak kayak gitulah. Ya yang standar yang bisa Baik apa ya. biar proses pembelajarannya maksimal ya. Selain Santri. 2 pendamping itu terusan tiap ahad itu atau hampir dalam 1 bulan beberapa beberapa pertemuan itu ada undangan pengajian Bu, pengajian antara wali murid dengan guru kayak gitu. Jadi istilahnya kebutuhan rohani wali murid juga terpenuhi seperti itu. Di situ juga sekolah bisa ini ya lebih untuk mengakrabkan komunikasi dengan wali murid itu yang sangat menarik sekali sehingga komunikasinya berjalan dengan lancar seperti itu. Di samping juga pendanaan. Di sana kan pendanaannya cukup lumayan ya. Tapi di samping pendanaan itu karena wali murid mungkin sudah percaya ya pada lembaga itu, karena lembaga itu benar-benar membimbing siswa-siswanya untuk ke arah yang optimal seperti itu. Jadi juga pembagian kelasnya juga beda-beda. Ada kelas yang percepatan seperti itu, ada kelas yang biasa kayak gitu ada Bu. Ya, yang kelas percepatan itu nanti istilahnya yang ya akselerasi ya betul. Jadi itu benar-benar disaring seperti itu bagi yang menginginkan seperti itu. Kalau yang tidak menginginkannya nanti bisa dimasukkan ke kelas reguler. Lah, di sini enaknya di situ loh Bu, di lembaga tersebut jadi guru nggak kerepotan untuk menangani siswa-siswa yang maaf ya dalam tanda kutip iyalah agak ada penanganan khusus. Berarti itu kemungkinan sudah ada penyaringan kelas ya, Pi ya? Maksudnya itu kan ada kelas akselerasi. Kan berarti untuk anak-anak yang sudah bagus prestasinya, tingkat Iya. pemahamannya jadi satu kelas, begitu ya? Begitukah? Untuk anak-anak yang mungkin Iya. iya. Sebenarnya kalau di Ya, kurikulum merdeka nggak kelasnya boleh deh. iya, itu karena mereka mengambil kurikulum sendiri, Bu. Ya, Waktu tahun dulu kemarin ya sebelum. gitu, karena lembaganya istilahnya diolah sendiri sih ya, diolah sendiri. Jadi ini yang Bu Fitri, Sewu ini yang itu ya SMP Sambas yang itu double dengan pesantren ya, apa bukan? Bukan. oh iya, Yang di iya Purbalingga. betul Bu, iya yang kelas 6, iya boarding. Iya, Pak. Yes. Iya, Bu. Ada boarding. Ya, itu kan teman anak saya pernah sekolah di situ. Oh iya iya. Iya, nah itu memang programnya tahfidz saja atau gimana itu? Iya, Tabanan Bandung. Ini Bandung. Seperti marching band seperti itu ya Bu ya. Tapi yang lebih ininya sih pada program tahfidz dulu dengan metode UMI Bu. Ya, jadi anak diarahkan untuk membaca Al-Quran dengan metode UMI, insya Allah nggak begitu sulit lah Bu. Ya, bisa diikuti seperti itu. Ya, jadi melatih anak untuk belajar membaca Al-Quran sesuai kaidah tajwid ya. Seperti itu. Sudah ini 2 ya?
malam ini? Ada lagi nggak? Dan iya. Mau ada lagi nggak ya? Kira-kira ya? Ini saya sedang di Bali. Ih, Oh, jadi. Bunda lagi bersin. Ini sama ini. Saya tadi malam Ini nih. di Waru itu. Wah, ya Sama besok kepala nggak bisa kantor. ada ya. Allah, Sama indahnya. kepala kantor. Salah Indahnya kepala. nih, Bu Roro ya, Kepala ya kantor. Allah. Tutup lah. Asik. Sampai ada payung-payung apa itu, Bun? Tempat apa ya ini? Di Kuta. Ini nih. Wah, Selamat. ini Salam Alia ya? buat Pak Tuhe, Bu. Pelesirannya anak Alia ya? Iya ya. Yang benderang Petang ya. deket ya, Bu, di Tanah Lot ya, Bu. Siapa ya, Bu? Apa? Di Tanah Lot petang deket apa sudah kesorean sih? Enggak, ini di Kutanya, Pak. Iya, di Kutanya ya. Ya tadi di Tanah Lot. Itu Bu, ke Pantai Melasti. Oh iya iya. Ini mendampingi kepala kantor sama penyuluh. Oh, jenengan dampingi papak nggih. Nah, Kantor nah. nggih. Aduh, Bu Mundia ke dicakrak Pak Bu Mundia. kirain yang pelesirannya itu, anak Alia. Pantasnya anak pute jauh. Saya baru dari Bali sih, Bu, tanggal 22 Juni. Ini kayak dekatan. Aduh, aku juga Ya Pak Tuhe mau udah Bali. ngajak. Promo Bu Mun. Ya sudah ya. Ya, selamat menikmati indahnya kota Bali. Ini Pak nih. Salam buat Pak Tuhe, Bu. Oke. Insya Allah. Itu ke Pak Jawa, peng Bali bae temenan. Iya. Sudah ya, kayaknya malam ini udah deh ya. 2 orang. Iya. Udah. Ya lumayan Sampai mendekati Sip, malam. Dosennya Bu Sarifah ini ya, Bu. Bunda Roro Hah? sama Bu David. Dosennya Bu Sarifah itu. Amin. Itu biarlah Ya, jadi. tadi kalau nggak ada yang presentasi itu saya siap PPT ngisi biar. Keren. Bunda Haja ya, Bunda Haja. Kan gini Bun, kalau malam ini nggak dicicil 2, kan kemarin kan syaratnya harus 10. Iya, betul. Kan baru 7. Makanya ini Bisa, juga digenepi 2 kan jadi 9. Jadi udah Bolehlah kalau besok nggak ada yang presentasi, aku tak presentasi mana nggak apa-apa. Malah ribet kosong. Jadi siap lah malam-malam kalau nggak ada. Besok siang agak sore Bun. Ya, coba kalau nanti nggak ada yang itu lagi saya tekan apa? Presentasi lagi ya. Iya, nggak apa-apa. Menjadi dinilai yang PPT-nya. Ya. Tadi Pak ya Bun. Bu Fitri semangatnya luar biasa ya Bun. Iya, bagus banget itu. Alhamdulillah, dan luar biasa. Iya, Ditanyain Pak Tuhe Bu Mundia. Ya, saya mengikuti Bu itu Bu Bat sama Pak Tuhe di Iya, saya ikut di grup tapi orang melu karena baru pulang dari Bali. Iya. Sehat selalu ya Bu. Ya. Pada keren-keren banget semangatnya. Oh itu sudah pada numpuk ya Bu Sarifah? Belum. Belum. Saya besok izin deh hari Minggu ya, hari Ahad ya. Iya. Masih di sini saya. Numpuk nopo kok Bun? Masih di Bali, Mbak Tun. Numpuk nopo Bun? Itu yang komentar. Ayo jenengan harus komentari besok. Oke, siap. Tertulis ya, di print nggak? Harus di print? Enggak, sovel aja. Oke, siap. Dari teman-teman ya. Komentar yang bagus-bagus lah. Oh iya.
kayak Bu Mundiah itu apa modelnya apa gimana? Oh, itu kan desain penelitian. Iya, Itu kan Bukan saya komen, desain bukan biar komen ya. mudah, Bu. bukan komen. Itu saya desain itu biar mudah ketika apa mau membuat tesisnya biar mudah itu buat arahan, Bu. Itu kan saya merangkum dari Pak dosen itu. Iya. Saya ternyata teorinya itu malah peran masyarakat itu. Saya ada agak berubah sedikit dari Ya. kemarin yang paling nggak apa-apa lah. Itu yang dari Pak dosen sih setelah saya metik, oh iya itu yang dari Pak dosen itu biar nanti saya mudah jadi ketik ulang itu. Malam ini sudah dulu aja, Pak? Ya udahlah. Nggih, udah dulu lah nggih. Monggo yang lagi plesir, selamat menikmati liburannya. Selamat libur, Bunda. Aduh asiknya. Betul ini Liburan ditanya terus. Pak, betul. Iya, sungkem buat Toto ha. Saya mau sowan besok. Ada kepala kantor, nggak enak. Salam hormat, salam tadim, kagem sedoyonipun. Jajane jangan lupa jajane. Iya, Sama jajannya sehat anu lagi. selamat ya. Sampai dalam kanti selamat, sehat. Tanya itu. Ilmunya di Bali loh. Iya itu lagi dampingi kepala kantor ini minta ke Kute. Oh, ini moderasi beragama ya, moderasi beragamanya ya. Bubat waktu saya di Tanah Lot itu pas ada ini Apa? persembahan yang banyak itu yang ribuan dandan itu pakai baju Bali. Besok mau ke itu Bu Bedugul sama ke Kemenag Bali Bu jam 8 di Kemenag Bali. Oh iya, Bu Ben yang mendampingi. Tadi itu ya di rumah makan Bidodari ya Bu pertama ya itu rumah makan Muslim saya mesti di situ transitnya. Iya. Rumah makan Bidodari, rumah makan Banyuwangi Eco itu juga bagus. Besok besok mana besok? Ya. Kusno baru waduh lagi kelihatan. Mau di ini dulu apa? Mau di absen? Udah kelihatan. Monggo absen. Absen dulu, absen. Bisa rival itu. Saya bagi absen. Walaupun tidak ada gambarnya. Lagi makan. Kepala kantornya lagi makan tak jauh. Oh, Masya Allah. Gimana? Ya udah deh. Monggo. Ya, makasih ya. Waalaikumsalam. Monggo Bu. Kita tutup bersama dengan doa majelis nggih. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Sampun nggih Mas Nuh cukup kan? Apa Mas? Yang itu gambarnya mana Mas Nuh? Oh ternyata ada Gusnya di sini, Gusnya sembunyi. Gusno itu namanya Dok itu. Gusno itu. Apa Mas Nuh representasi maning? Berarti pun niki nggih, lunas niki nggih. 9, baru 9 loh, ayo. Niki pun lunas nggih minggu seniki. Baru 9. Lunas Gus, lunas. Kan mintanya 10, ayo. Lah ya wis. Digenepi Gusno. Enggak apa-apa, besok 11. Oh, nggih. Pun mboten apa-apa. Aman. Saketin eko. Ya, wis. Pengantin anyar jadi ganggu pengantin anyar. Gusno pengantin anyar. Durung ijeb. Durung Desember. Jangan maksudnya dereng ngaduk Gus. Kawan lebih ngirin. Dereng ngaduk. Dongak niku.
Untuk harian kali punya. Wes ya. Oke, Ya. oke. End meeting for all ya. Rampung metu bareng ya. Oke. Nggih, Assalamualaikum.